Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat bahagia, selamat sehat buat semuanya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua. Masih membahas tentang pendapatan nasional. Sebelum masuk ke materi konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, kita review dulu ya. Tapi sebelumnya kita membaca bismillah. Semoga pertemuan ini membawa manfaat buat kita semua. Kalian semangat dan terus semangat. Nah, kita review dulu bahwa pertemuan sebelumnya, yang pertemuan pertama adalah mengenal apa itu pendapatan nasional dan metode perhitungan pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Ya, pendapatan nasional itu adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya adalah 1 tahun. Ya, kegiatan penduduk atau masyarakat di suatu negara menentukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh oleh suatu negara itu. Ya, ada beberapa pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional, yaitu perhitungan dengan pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan metode pendapatan. Yang ketiga adalah perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Ya, manfaatnya juga sangat besar, yaitu untuk mengukur perekonomian, membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, untuk menentukan kebijakan dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat lagi video Bu Mugi yang kemarin. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, selain bagaimana menghitung pendapatan nasional dari 3 pendekatan itu, ya, kita akan masuk ke konsepnya. Ya, kita masuk ke konsep pendapatan nasional. Tapi sebelumnya kita akan mengetahui indikator pencapaian kompetensinya, yaitu kalian bisa menjelaskan konsep pendapatan nasional, membedakan metode perhitungan nasional, mengurutkan konsep pendapatan nasional, dan menghitung komponen pendapatan nasional. Ya, itu nanti dalam konsep pendapatan nasional ada GDP atau PDB, GNP atau PNB, ada NNP, NNI, PI, dan DI. Itu urut-urutannya. Jadi nanti itu harus sistematis ya, bahwa menghitung pendapatan nasional itu dari GDP, terus GNP, NNP, NNI, PI, DI. Apakah semua itu? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, metode perhitungan pendapatan nasional sudah kita bahas dalam pertemuan kemarin, yaitu ada 3 pendekatan. Metode produksi, ya, ini rumusnya PI kali P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2. Maaf, ini ada kesalahan ketikan ya. Yang betul adalah P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Terus yang metode penerimaan, jadi metode penerimaan itu menghitung seluruh penerimaan atau pendapatan dari suatu masyarakat dalam suatu negara. Ada rent, ada wage, interest, dan profit. Yang ketiga adalah metode pengeluaran, yaitu menghitung seluruh pengeluaran yang ada di dalam masyarakat suatu negara. Konsumsi plus investasi plus government plus ekspor dikurangi impor. Nah, apa itu GDP? GDP sama juga dengan PDB, Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Ya, bahwa perhitungan pendapatan nasional GDP atau PDB adalah menghitung jumlah seluruh produk
yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Jadi perhitungan GDP atau PDB ini itu berdasarkan kewilayahan, wilayah dalam suatu negara. Artinya bahwa GDP ini adalah pendapatan nasional dengan menghitung jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemilik produksi dalam suatu wilayah Indonesia. Siapa saja? Yaitu masyarakat penduduk Indonesia di dalam negeri dan masyarakat asing yang ada di negara Indonesia. Ya, jadi sekali lagi bahwa GDP atau PDB itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk asli Indonesia dan masyarakat asing yang berada di wilayah Indonesia. Yang berikutnya adalah GNP, Gross National Product atau PNB, Produk Nasional Bruto. Ya, ini berdasarkan kewarganegaraan. Ya, kalau secara definisi GNP adalah perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan aspek kewarganegaraan, yaitu dengan menghitung seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu masyarakat negara, ya, baik WNI yang ada di Indonesia maupun WNI yang ada di luar negeri. Ya, misalnya WNI yang ada di luar negeri, ya, yang menghasilkan barang yang ada di luar negeri itu masuk perhitungan ke GNP. Tapi tidak termasuk bagi WNA yang ada di Indonesia. Jadi secara rumus bahwa GNP itu adalah GDP ditambah penghasilan WNI yang ada di luar negeri dikurangi penghasilan WNA yang ada di Indonesia. Kalau GDP itu apa tadi? Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh WNI yang ada di Indonesia dan WNA yang ada di Indonesia. Nah, kalau GNP itu adalah GDP ditambah WNI yang ada di WNI yang ada di luar negeri dikurangi WNA yang ada di Indonesia. Ya. Selanjutnya. Nah, kalau urut-urutannya tadi GDP, GNP, baru Net National Product. Berarti pendapatan nasional bersih ya, yang dihasilkan oleh pemilik faktor produksi. Ya, NNP ini atau Net National Product sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Ya, penyusutan barang-barang modal. Berarti di sini perhitungan masih berdasarkan pemilik faktor produksi atau para pengusaha. Ya, GNP tadi apa rumusnya? GDP ditambah WNI yang ada di luar negeri dikurangi WNA yang ada di dalam negeri. Nah, NNP ini adalah GNP dikurangi penyusutan barang-barang modal. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah Net National Income. Ya, pendapatan atau bala jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi, ya, setelah dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Ya, NNP tadi apa? NNP itu adalah GNP dikurangi penyusutan barang modal atau penggantian barang-barang modal. Nah, sekarang kita akan menghitung penghasilan bersih bagi para pengusaha atau pemilik faktor produksi, yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Apa itu pajak tidak langsung? Itu pajak yang bisa dialihkan ke pihak lain. Contohnya ada pajak hadiah, ada pajak pertambahan nilai, ya, ditambah subsidi. Ya, ini penghasilan bersih bagi para pemilik faktor produksi. Nah, sekarang masuk ke personal income, pendapatan perseorangan. Ya, pendapatan perseorangan, tapi belum siap dibelanjakan.
Ya, contohnya nih rumusnya personal income itu NNI. NNI ditambah transfer payment dikurangi pajak perseroan, iuran sosial, dan laba ditahan. Net national income itu tadi adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, kalau yang NNI tadi itu masih penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Nah, sekarang masuk ke personal income, pendapatan yang diterima oleh perseorangan atau masyarakat atau ya karyawan seperti Bu Mugi ya. Nah, ini perhitungannya berdasarkan personal income. Personal income itu net national income ditambah transfer payment. Transfer payment itu apa? Ya, transfer payment adalah penerimaan yang bukan dari balas jasa atau gaji bukan ya, tapi penerimaan yang diterima secara cuma-cuma ya, seperti tunjangan pengangguran atau bagi para pensiunan menerima dana dari pemerintah ya, dikurangi pajak perseroan tambah iuran sosial dan laba ditahan. Pajak perseroan itu adalah pajak yang kalau awalnya itu dikenakan kepada para perusahaan atau pengusaha, tetapi sekarang ini pajak perseroan dikenakan kepada para karyawan atau pegawai atau masyarakat, ditambah iuran sosial. Ya, penghasilan kita sebagian untuk membayar iuran dan laba yang ditahan atau laba yang tidak dibagi itu pendapatan perseorangan ya. Ibu ulangi bahwa personal income itu adalah pendapatan perseorangan dengan rumus net national income ditambah transfer payment dikurangi pajak perseroan dikurangi iuran sosial ditambah laba ditahan ya. Ini nah masuk ke selanjutnya, ini rumus yang terakhir dari konsep pendapatan nasional ada disposable income. Jadi penghasilan perseorangan itu ditambah transfer payment tadi ya, ditambah transfer payment ya, kita menerima penghasilan dari personal dari NNI ditambah transfer masih dikurangi ya, biasanya ada potongan pajak perseroan, ada potongan iuran sosial dan ditambah laba ditahan. Nah, masuk ke masyarakat atau seseorang menerima pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu personal income dikurangi pajak langsung. Nah, kalau pajak tidak langsung itu di, dikenakan kepada para pengusaha yang bisa dialihkan atau yang namanya pajak tidak langsung ya. Tetapi kalau disposable income itu yaitu personal income dikurangi pajak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak yang tidak bisa dialihkan. Ya, contohnya pajak penghasilan. Berarti penghasilan kita akan sebagian besar dipotong untuk membayar pajak. Ya, secara langsung itu tidak bisa dialihkan. Nah, DI ini, disposable income ini adalah pendapatan yang siap kita belanjakan, artinya sudah dipotong semua pajak, ada pajak perseroan, ada semuanya pengeluaran-pengeluaran. Nah, ini DI ini adalah pendapatan yang siap kita belanjakan ya. Misalnya kalau Bu Mugi sebagai seorang pegawai ya membawa pulang itu udah bersih ya, penghasilan bersih yang sudah siap Ibu belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari Bu Mugi ya. Nih, itu tadi disposable income. Itu tadi konsep-konsep pendapatan nasional ya. Yang pertama ada GDP, ada PNB atau GNP, ada NNI, PI, DI. Nah, itu semua kalian harus paham karena nanti dalam menghitung rumus dalam bentuk perhitungan angka nanti secara bertahap ya. Nah, ini kalau disusun dari
GDP sampai DI begini, seperti ini. Ini sama saja ya dengan yang rumus-rumus atau konsep-konsep yang baru Ibu jelaskan ya. Nah, kita review lagi tentang perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 pendekatan ya. Yang pertama adalah pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional, ya, konsumsi tambah investasi tambah government ditambah ekspor kurangi impor. Pendekatan pengeluaran ini menghitungnya dari seluruh pengeluaran masyarakat dalam satu negara, konsumsinya, investasinya, pengeluaran pemerintah, dan ekspor dikurangi impor. Nah, pendekatan yang berikutnya adalah pendekatan penerimaan, RWIP. Ya, faktor produksi itu kan ada SDA, ya, SDA diantaranya tanah. Ya, kalau kita menyewakan tanah menghasilkan balas jasa berupa sewa, ya, pendapatan sewa ditambah faktor produksi, balas jasa faktor produksi yang kedua yaitu wage, sumber daya manusia. Kalau kita bekerja mendapatkan upah, ya, itu juga merupakan pendapatan. Ada faktor produksi yang ketiga yaitu balas jasa. Ya, faktor produksi yang ketiga adalah modal. Jadi balas jasa karena kita menanamkan modal di perusahaan akan mendapatkan bunga. Ya. Nah, yang keempat profit. Itu hubungannya dengan faktor produksi yang keempat yaitu skill, ya, mengelola perusahaan akan mendapatkan keuntungan, kemampuan mengelola usaha mendapatkan keuntungan. Jadi seluruh balas jasa dari keempat faktor produksi itu akan dijumlah ketemu pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan. Nah, pendekatan produksi berarti menghitung seluruh sektor produksi. Ya, ada sektor primer, sekunder, tersier. Primer berarti berhubungan dengan ya pangan, pakaian, ya, sektor-sektor itu ya. Ada sektor sekunder masih berhubungan dengan pangan juga, tapi yang sifatnya tidak seperti primer. Terus sektor yang ketiga adalah sektor tersier, ya, yang berhubungan dengan misalnya restoran, hotel dan sebagainya. Seluruh sektor dijumlah. Nah, itu dia semua tentang konsep serta perhitungan pendapatan nasional. Ya, nanti untuk contoh soalnya akan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Jadi pertemuan ini khusus untuk teorinya saja dulu. Untuk tugas kalian bisa lihat di Moodle ya. Semua mengerjakan karena itu akan menjadi nilai bagi kalian. Semoga bermanfaat, tetap semangat, selalu sehat ya. Itu Ibu minta seperti itu. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.